Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Sapri Romadona Harahap, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Padang Laos Utara, asal sekolah SMA Negeri 1 Padang Bolak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 32 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, apa sebenarnya pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di sekolah tersebut? Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang mampu mendorong komunitasnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki sehingga lebih memiliki daya guna. Pemimpin pembelajaran mendorong untuk menggali potensi yang ada dan tidak terlalu tergantung pada orang lain, sehingga terwujud sebuah kemandirian yang berkelanjutan. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah kita? Bapak Ibu guru hebat, saya sendiri akan berupaya melakukan implementasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Di antaranya, yang pertama, bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang bisa diajak kerjasama. Kemudian yang kedua, menggunakan konsep pendekatan berbasis aset atau asset-based approach. Yang ketiga adalah menemukanali sumber daya yang ada di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang keempat, menyusun strategi pemanfaatan sumber daya yang ada. Dan yang kelima, melaksanakan strategi pemanfaatan yang disusun dengan target yang akan dicapai. Selanjutnya Bapak Ibu, apa contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat yang akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Untuk menjawab ini Bapak Ibu, kita bisa melihatnya satu persatu dari 7 aset atau modal yang ada di komunitas sekolah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu aset atau modal sumber daya manusia. Contohnya guru dan pegawai sekolah. Contoh yang bisa kita lakukan, menugaskan guru dan pegawai secara profesional sesuai bidang keahlian ilmu masing-masing. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan inovasi dan kreativitas guru dan pegawai sehingga update terhadap kemajuan zaman. Sementara itu dari murid ataupun peserta didik, kita bisa melakukan pengelolaan dengan memanfaatkan keberagaman kompetensi murid dalam mengembangkan bakat dan kemampuannya. Kemudian modal yang kedua yaitu sumber daya sosial. Contohnya, kita bisa bekerja sama dengan pers atau lembaga swadaya masyarakat dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan dan prestasi yang diraih oleh murid di sekolah. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan komite sekolah dalam penyediaan sarana pendukung pembelajaran, bekerja sama dengan alumni dalam hal mewujudkan alumni yang berkualitas ataupun lulusan-lulusan dari sekolah tersebut. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan Forkopimda sebagai narasumber dalam acara-acara sekolah. Jadi bisa diundang Forkopimdanya. Dan yang terakhir, memanfaatkan kepramukaan dan organisasi lain, tentunya dalam peningkatan karakter murid. Modal yang ketiga yang bisa kita kelola untuk membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas yaitu sumber daya politik. Bisa kepala sekolah merancang kebijakan untuk peningkatan kualitas sekolah, seperti memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi, melaksanakan program kelas unggulan di sekolah, atau mungkin
memberikan penghargaan atau reward kepada guru-guru yang berprestasi dalam tugasnya. Kemudian yang kedua, bisa juga kepala sekolah memprogramkan audiensi secara berkala ataupun secara konsisten ke pemimpin daerah setempat. Yang keempat yang bisa kita kelola yaitu sumber daya agama dan budaya. Kalau kita lihat dari segi agama, bisa kita memanfaatkan tokoh agama menjadi narasumber kegiatan keagamaan di sekolah. Bisa juga memprogramkan kegiatan agama di sekolah baik program harian atau mingguan, bulanan atau bahkan tahunan. Dari segi budaya sendiri, kita bisa melaksanakan lomba bernuansa adat istiadat di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, sumber selanjutnya yang menjadi modal yang bisa kita kelola di sekolah yaitu sumber daya fisik. Kita bisa mendekorasi ruang kelas dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk mendukung pembelajaran. Bisa juga dengan mengoptimalkan laboratorium, perpustakaan, lapangan, taman, tempat ibadah sebagai tempat pembelajaran, sehingga pembelajarannya tidak monoton, lebih bernuansa alami. Sumber daya yang keenam yaitu sumber daya lingkungan alam. Yang pertama bisa kita lakukan dengan mendayagunakan lahan pertanian dan perkebunan yang ada di sekitar sekolah sebagai lahan praktek. Kemudian mendayagunakan pasar dan pusat perbelanjaan sebagai observasi perekonomian. Dan bisa juga memanfaatkan aliran sungai, irigasi, dan tempat wisata bisa sebagai outbound untuk pembentukan karakter murid. Dan sumber daya yang terakhir yaitu sumber daya finansial. Ini yang paling menentukan ini, karena ini menyangkut modal ataupun pendanaan. Yang pertama, kita bisa mengalokasikan dana BOS secara tepat sasaran dengan mendahulukan kebutuhan belajar murid. Nah, kemudian bisa dengan merancang bank mini ataupun siswa disuruh bertabungan di sekolah. Kemudian bisa dengan usaha mencari donatur dan sponsor yang tidak mengikat. Bapak Ibu guru hebat, apa hubungan yang bisa kita tarik benang merah antara sebelum dan sesudah kita mengikuti modul 32 ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah dari diri kita setelah kita mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini? Saya sendiri Bapak Ibu sebelum mempelajari modul ini tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya beranggapan bahwa kualitas pembelajaran hanya berorientasi pada kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Seorang guru tidak berperan dalam pengelolaan sumber daya sekolah, karena itu adalah tugas seorang kepala sekolah. Itu dia Bapak Ibu. Setelah mempelajari modul tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya berkesimpulan bahwa seorang guru akan berhasil dalam proses belajar mengajarnya di kelas jika guru tersebut mampu mengelola dan memberdayakan sumber daya dan modal yang ada di sekitarnya. Selain itu, guru harus selalu melakukan pendekatan berbasis aset atau asset based approach agar mampu menemukan sumber daya di sekitarnya. Bapak Ibu, untuk mengimplementasikan pemahaman saya terhadap modul ini, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menemukan sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, merancang strategi pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga mendukung pembelajaran yang berkualitas. Dan yang ketiga tentunya menjalankan dan mengelola sumber daya yang ada sesuai target dan rencana. Bapak Ibu guru hebat, demikian penyampaian tugas koneksi antar materi modul 32 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.